Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah guys, kali ini dari Om Denny membicarakan mengenai perlu enggaknya mengenai asuransi. Kita bahas di malam kayak acak lawan sing penting style. Ya guys, nah kita kenalkan tamu dulu ya. Selamat malam Pak Teni. Malam Om Den. Nih, Pak Teni mau coba namanya meluangkan waktu demi acara teras Om Denny. Sorry, saya buka ini. Oh buka ya nggak apa-apa. Enak kita ngobrol. Betul, kita juga jaga jarak. Sih, protokol kesehatan. Oh, selalu dipakai. Dari tadi kan begitu masuk sanitizer. Ah, tadi saya mengenai asuransi, kalau bahasa Tegalnya itu insuran. Wah, insuran itu Keren. kayak gue. Ini asuransi itu, Pak Teni kan di bidang asuransi ya. Betul Om. Asuransi setahu saya itu ada asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, atau apa aja sih sebetulnya asuransi. Ini saya coba jawab ya. Siap. Ya harus dijawab. Kalau nggak dijawab bingung ya. Ngapain kesini ya? Ngobrol jadi. Iya, ngobrol dong. Oke. Mudah-mudahan jawaban saya nggak nyasar. Asik. Jadi kalau di Indonesia itu secara perusahaan Ya. ada asuransi jiwa Oh, dan asuransi kerugian material. material. Jadi kalau jiwa itu ya itulah asuransi jiwa, ada kesehatan di situ. Terus kalau asuransi kerugian ada asuransi harta benda, rumah, mobil, terus mungkin properti lain, peralatan elektronik, pabrik, dan lain-lain lah. Gitu. Tapi kalau keluarga juga jangan dikatakan benda, karena kan ada nyanyiannya tuh, ya nggak sairnya. Benda yang paling berharga keluarga, ya bukan itu juga kan? Bukan. Tahta ya, namanya juga iya kan. Yang penting style. Jadi itu ya ada jiwa. Nah, ini apa nih kalau di bidang asuransinya? Pak? Oke, kalau saya perusahaan tempat saya bekerja itu bergelut di industrinya asuransi umum, asuransi kerugian. Oh. Jadi bukan yang asuransi jiwa. Iya. Jadi yang yang diasuransikan oleh perusahaan kami yaitu tadi harta benda, terus juga ada yang namanya gangguan usaha. Oh ya, apalagi dalam masa pandemi ini kan. Nah, masyarakat itu kadang cenderungnya rata-rata apa sih ikut asuransinya? Oke, yang pasti yang banyak itu kan asuransi jiwa ya. Ya, pendidikan juga Pendidikan lagi ya. Asuransi jiwa, asuransi pendidikan, terus yang ya properti, rumah, mobil kan, ya memang yang keseharian kita lah, yang memang kita butuh gitu kan. Iya, kadang namanya mobil juga nggak mesti sih. Kita harus kadang kita pelan-pelan, yang belakang nggak pelan-pelan. Kayak di tol-tol itu kan tabakan beruntun bukan yang depannya tidak waspada, ternyata belakangnya yang gitu kan. Kalau Om ini kan itu perusahaan ya, jadi material. Terus yang bisa ikut tuh apa sih? Dalam artian pendapatan yang bagaimana? Oke. Apa pribadi bisa ikut? Itu apa gimana? Pribadi bisa, perusahaan bisa, badan hukum lain bisa juga. Yang penting bahwa memang pihak yang ikut asuransi itu memang dia punya kepentingan terhadap objek yang diasuransikan. Jadi misalnya kalau kayak asuransi jiwa, misalnya saya mengasuransikan jiwa saya, itu kan pasti saya punya kepentingan. Iya.
Misalnya saya mengasuransikan istri, Heeh. itu saya ada kepentingan. Iya. Yang nggak boleh itu kalau nggak punya kepentingan. Saya mengasuransikan Om Den gitu. Misalnya di perusahaan asuransi X gitu. Saya asuransikan Om Denny sebesar berapa M gitu kan. Iya. Amit-amit, mohon maaf kalau misalnya kejadian apa-apa Om Denny, itu saya dapat klaimnya. Iya. Itu kan nggak bisa. nggak bisa kayak gitu ya. Artinya kita menjaga sedemikian lah ya, menjaga kemungkinan-kemungkinan yang Betul. memang sebetulnya itu tidak kita inginkan. Betul. Jadi yang boleh ikut adalah yang punya kepentingan terhadap objek itu. Misalnya kayak rumah Om Denny nih. Iya. Wah, saya asuransiin lah. Iya. Nanti kalau misalnya amit-amit Iya. yang sampai Iya. kejadian. Kalau kita ngomong asuransi kan biasanya kemungkinan buruk gitu kan. Iya. Selalu konsepnya apa namanya? Kalau lah ya. Kalau. Hanya kalau. Jadi kalau saya nggak boleh asuransi rumah Om Denny. Karena saya nggak ada kepentingannya. Iya. Jadi yang memiliki itulah yang boleh Yang boleh ikut mengasuransi. mengasuransikan. Jadi walaupun saudara gitu masih nggak bisa ya. Saudara Tetap harus namanya yang bersangkutan itu dong. nggak mesti namanya yang bersangkutan sih. Oke. Ya misalnya kayak tadi kan kalau misalnya saudara misalnya belum masing-masing masih single, tinggal dalam satu rumah, mengasuransikan rumahnya saudara, ya boleh aja gitu. Boleh. Kalau misalkan sama-sama keluarga nih, kayaknya gue pengen asuransi tapi secara bulanan atau secara pembayarannya apa itu namanya apa sih itu namanya? Yang Ya, installment, installment cicilan itu gue nggak mampu. Akhirnya saudara saya nih yang lu ikut gue yang bayarin. Itu bisa nama saudara itu sendiri apa nama pribadi sendiri? Bisa, nama yang diasuransikan boleh. Gitu. Yang penting bulanannya itu tetap ada. Karena kalau kan begitu tidak terbayar kan bisa jadi itu putus kan programnya, jadi ya hilang. Nah kalau masalah penghasilan sebenarnya nggak ada batasan, siapapun boleh ikut asuransi. Ya. Yang penting selagi konsekuensinya ada ya, betul. Bulanannya ya premi ya, premi tetap harus dibayar, jangan udah telat kamu ngamuk, kadang banyak kayak gitu kan. Iya. Tapi memang dari pihak asuransi sendiri ada semacam kewajiban untuk mengenal, kalau istilahnya KYC, bahasa tegal tadi KYC, know your customer. Know your customer. Jadi memang dari regulator pemerintah itu disyaratkan bahwa perusahaan asuransi harus punya data nasabah, backgroundnya semua. Yang sampai misalnya orang penghasilan 1M, terus buka asuransi 100 juta, aneh. Atau orang yang penghasilannya sebulan 5 juta, buka asuransi jiwa 100M gitu. Wah, kan itu agak ada yang mesti dipertanyakan gitu kan. Berarti tetap harus ini juga ya, harus balance juga. Jadi nggak asal-asalan. Ya, karena kalau nggak disurvei juga kadang di tengah jalan berhenti, yang merepotkan asuransi juga kan. Betul. Nah kendalanya apa nih? Ketika masyarakat itu kadang ya maaf bukan semuanya sih, tapi kadang asuransi. Nah itu kendalanya apa ketika masyarakat itu nggak ikut asuransi? Biasanya kan banyak yang enggan gitu. Iya. Mungkin karena beliau biasanya sih orang tidak kita tahu, tidak kenal maka tidak sayang. Betul. Artinya begitu. Itu kendalanya apa sih kadang yang makanya orang masyarakat ada yang nggak ikut gitu? Ya macam-macam sih Om. Macam-macam. Karena kan mungkin kita orang timur kalau bicara kematian, kecelakaan itu kan ada masih semacam tabu gitu ya. Gak baik lah ngomong gitu. Jadi ada secara psikologis keengganan untuk ikut asuransi kok kayaknya ngarepin mati gitu. Itu mindsetnya masuk seperti itu berarti ya. Sebagian ya.
Sebagian lagi memang ya tidak dipungkiri ada pengalaman buruk, mungkin kan dengar atau pernah ngalamin. Iya sih. Padahal asuransi juga ketika misalkan batasnya setahun nggak ada apa-apa juga kayak nabung juga sih sebetulnya kan kayak gitu ya. Ya ada yang Ada yang seperti seperti itu, itu, ada yang ya. seperti itu. Jadi nggak mesti juga lu harus musibah dulu itu kan nggak juga. Ada juga ada yang memang digabung kan sama investasi, jadi ya berkembang terus juga ada. Iya. Makanya kadang image-nya asuransi ya itu tadi memang resiko kan. Artinya Iya. ketika masyarakat ya itu tadi karena tidak sayang maka dia kenal maka tidak sayang. Iya, seperti itu. Akhirnya ngapain sih gitu. Saya juga dulu seperti itu mindsetnya. Artinya ya juga sih. Nah setelah diterangkan lebih dalam lagi, oh enggak nanti juga kalau nggak ada kejadian juga sama kayak nabung kok. Ya, oh ternyata kayak gitu ya ini yang kalau saya kan ya pendidikan lah. Ya, Artinya sama jiwa biasanya seperti kalau arahan ke tadi material kayaknya belum sih. apa-apa sih itu kan apa persepsi tiap orang bebas Yes. kan. Kayak gue aja khawatir kadang anak-anak ini kadang ributnya doang ikut enggak kenal aja enggak benci. Nggak boleh. Mesti kenal Optimis, harus dulu. optimis. Kenal dulu baru benci. Iya kenal dulu baru sayang. Baru sayang. Dia sayang terus kenal enggaknya nggak mungkin. Waduh. Bentar ganti. Berarti jiwa penyayang. Jiwa penyayang yang bikin kesel nggak tahu hubungannya tahu putusnya kan Belum jadian udah putus ya. Wah, ini dulu baru putus ya urutannya salah. Iya itu dia itu anak muda itu. Makanya kenal dulu baru disayang ya enggak. Nah gimana sih Om Teni cara memilih asuransi yang aman nih? Nah kita bicara aman nih karena kejadian-kejadian di berita yang lalu-lalu kan bermasalah. Nah, itu gimana sih cari asuransi yang aman ini biar yang gas di sini tuh tahu gitu. Gitu ya. Iya. Jadi memang kendala itu ya. Ya, Mau biasanya. masuk tapi takut. Iya, kadang Aman. begitu. Nah, itu ya. Ya. Jadi emang kalau bisnis asuransi itu kan ibaratnya kita membeli barang tapi nggak kelihatan. Ya kan? Iya. Beli barang nggak kelihatan, yang kita terima cuma kertas. Betul. Makainya kapan nggak tahu. Pasti mau dipakai perlu, tahu-tahu nggak ada. Itu Ya, itu serem itu. Itu makanya. Itu serem. Ya. Jadi memang sebenarnya kalau perusahaan asuransi itu dalam setiap tindakannya itu sebenarnya dia diatur sangat ketat. Mirip-mirip sama bank. Bank juga kan diatur ketat. Mulai dari dia dapat duitnya dikemanain, proses dia menerima nasabah itu semua sebenarnya diatur ketat. Ya cuman seketat-ketatnya aturan ya. Iya, biasanya seperti itu. Jadi ya kalau mau dibilang milih yang aman saya juga bingung. Bingungnya kenapa? Karena kan ya contohnya sudah kita lihat. Tapi kan balik lagi itu hanya segelintir lah. Iya, segelintir. Betul. Karena kan aturan yang ketat itu pasti mungkin ada celah tapi yang celahnya kecil. Tapi kalau dilihat secara global itu sebenarnya berjalan dengan baik. Gitu. Ya itu mah hanya mungkin ada miss di situ sepertinya seperti itu. Mungkin tips ya, kalau tips ya pertama oke kita cari yang perusahaan yang namanya mungkin bersih lah ya. Terus kedua perusahaan itu kan biar bagaimanapun isinya orang-orang. Iya. Kalau bisa kita kontaknya dengan orang yang kita kenal baik, kita kenal dekat, yang bisa kita percaya lah. Iya. Karena kan orang yang kita bisa percaya, kita bisa pegang. Kalaupun nanti di dalam perusahaan itu ada sesuatu yang berjalan kurang harmonis, harmonis, harusnya sih kita bisa mendapat info dan mendapat
advice gimana baiknya. Berarti nggak gampang juga ya jadi agen dong. Kan Betul. karena memang biasa. Saya juga terus terang aja karena agennya itu kenal, itu bertanggung jawab. Betul. Itu sih salah satu tipsnya. Iya, jadi pokoknya kalau ada apa-apa lu nih kan. Pokoknya leher lu yang gue pegang nih. Kadang gitu loh. oh giliran ya kan, wah lepas tangan. Iya. Gitu. Karena memang ya itu tadi kecenderungan masyarakat itu terhadap asuransi terus sebetulnya sih mulai bangkit nih ya. Betul. Karena memang ya gitu tadi ya, ketika mindset beberapa masyarakat yang masa gua bayarin biar keluarga gua ada apa-apa, nah itu akhirnya terhapus ketika ini nggak ada kejadian ya lu sama kayak nabung seperti itu, jadinya orang nggak semakin pada percaya lah, artinya bukannya ya akhirnya beralih ke situ, ke asuransi dan ya macam-macam juga sih memang salah satu tantangan lah. Jadi dari kita juga dari industri mesti meracik produk yang kira-kira bisa masuk dengan masyarakat kan. Ada foto-fotonya kan ya yang Pak Om Penny itu. Oh, waktu ini ya, pas survei saya survei ya. Oke. Oh, ini ya. Jadi saya Om kerjanya itu kayak kalau misalnya di asuransi kesehatan kan orang mau masuk diperiksa dulu. Bener sehat nggak? Oke. Jangan sampai udah sakit masuk asuransi biasanya klaim. Jadi masuk dalam kondisi sehat, nanti kalau sakit baru klaim. Itu ada dokter yang meriksa kan. Kalau saya kebetulan di mirip-mirip begitu, tapi yang saya periksa adalah pabrik-pabrik. Iya, material tadi ya. Material. Properti itu ya, properti pabrik. Jadi kalau pabrik itu mau masuk asuransi, saya datangi, saya periksa sehat nggak nih. Jangan sampai mesinnya udah bobrok. Iya. Masuk asuransi hari ini, minggu depan klaim mesin. Ya pusing kan? Kayak jebol. Iya, kayak sengaja banget gitu. Iya gitu. Harus mau masuk, saya periksa sehat. Iya. Nah, ini kadang-kadang ya dapat pabrik panas, kadang-kadang meriksa yang enak-enak kayak tadi resort, lumayan lah. Ngacak-ngacak kalau gitu ngacak-ngacak. Gitu ya. Iya. Oke, next time. Iya, lagi masih ada. Nunggu pandemi lewat dulu. Itu dia. Nanti Om Penny-nya pergi, kita malah masih nginep di situ ya, diusir juga nanti. Jangan memanfaatkan juga. Nanti saya bilangin. Oh iya, suruh nyapu-nyapu gitu. Gitu, bukan lebih. Iya sih, emang kadang ya namanya usaha kan, ada yang mudah, ada yang tidak, gitu. Memang asik sih memang. Kadang yang namanya usaha tetap harus semangat. Gitu, lu jangan kayak lu hujan dikit katanya, mana hujan, gimana? Itu aja kemarin saya lihat yang tukang siram tanaman itu, nggak kenal menyerah walaupun hujan tetap ini. Luar biasa itu. Itu kebodohan. Bapak tahu hujan nyiram. Ini dia beli kopi kali. Itu kayak kue, guys. Gak masalah, penting style. Nah, kadang kendalanya nih, klaim itu tadi. Kadang ketika kita yang mau ikut diajak lah, walaupun teman ini kan, dibujuk rayu. Bahasa anak muda tuh dibujuk rayu, di PHP-in. Itu gampang, nanti kalau ada apa-apa klaim ke gua. Itu sebetulnya menurut saya apa sih gitu, karena begitu klaim susah. Entar dulu itu bagaimana itu kalau menangani seperti itu? Ya, itu dia tadi. Memang kalau Om ini kan pasti punya asuransi, pasti punya polis kan? Ya. Polis itu isinya hurufnya kecil-kecil. Waduh, bacanya aja nggak mau. Hurufnya kecil-kecil, banyak lagi. Iya, itu dia. Ngerti nggak itu? Agak juga. Sama. Pokoknya tahu tuh tanda tangan aja. Tanda tangan. Itu juga karena melihat teman. Betul.
Cuman kadang itu tadi giliran klaim, bro, gua klaim. Oh, entar dulu, kebutuhannya sekarang kan Iya. tahu. Nah, itu udah kadang janji-janji agent. Betul. Memang ada lah ya yang seperti itu ya. Iya, nggak semua sih. Agent yang hanya mengejar sales tapi tidak melaksanakan tugasnya dengan baik pada saat customer perlu bantuan gitu kan. Sebenarnya ada salah dari customer juga sih. Begitu udah tanda tangan kan, ya itu berarti sudah sah, sesuai aturan. Ya setuju. Sementara kita lihat di polis yang tulisannya kecil-kecil dan banyak itu yang nggak dipahami semua. Gitu. Bacanya udah kayak di laboratorium pakai kaca besar. Nah, kan nggak mungkin. Udah kelihatan tulisannya tetap nggak ngerti. Ya sebenarnya itu kan kontrak ya, polis itu kan kontrak. Kontrak, yang namanya kontrak kan pasti ada batasannya. Yang di cover ini, tapi ada juga hal-hal yang tidak di cover. A, B, C, D, E. Kadang-kadang itu yang tidak disadari oleh customer, mungkin juga akibat dari sebagian agent yang terlalu mengejar mengejar sales. Jadi ya sebenarnya kalau kita nggak paham, belum yakin, kita kan sebenarnya bisa bilang nggak mau, belum siap, belum paham, tapi ya mungkin karena itu tadi melihat teman itu tadi. Ya, sebenarnya niat customer juga membantu agent. Nah itu tadi mungkin hanya miss aja sih sebetulnya. Cuma kan akhirnya karena ketika kita lagi susah, akhirnya udah panik. Betul. Sehingga lu tuh ya kadang seperti itu. Sebenarnya kalau dilihat itu boleh bilang persentase kecil lah. Klaim itu tiap hari banyak sekali terjadi, dan mungkin yang berjalan smooth, yang kejadiannya sesuai dengan polis, diproses, dibayar, itu banyak sekali. Cuman kan kalau orang udah sesuai begitu kan biasanya jarang cerita. Ya saya juga sebagai konsumen biasanya kalau saya beli online, pilih, bayar, besoknya datang, barang sesuai, udah diem aja. Iya. Dari aplikasinya bilang, tolong kasih rating, udah cuekin aja. Kalau bagus, biasanya konsumen nggak merasa perlu untuk cerita. Itu kadang kurang objektif juga. Tapi ya itu hak konsumen. Iya sih betul. Nah, itu banyak sekali. Itu setiap hari klaim banyak sekali. Jadi ya memang ada 1-2 yang miss, sebagian kecil itu ada, dan itu biasanya lebih terdengar karena yang kecewa pasti lebih teriak gitu. Iya biasanya seperti itu, makanya ya itu tadi kurang objektif juga sih sebetulnya. Mungkin yang bisa saya sarankan adalah ini kontrak tanda tangan hanya kalau sudah yakin, sudah paham, ya kan? Kadang-kadang kita nggak paham, nggak butuh barangnya tapi kita beli. Itu dia. Merasa nggak enak itu. Iya. Jangan sampai akhirnya rugi sendiri. Iya betul. Jangan sampai beli karung dalam kucing. Iya. Kucing dalam karung. Oh yang ngomong makanya. Iya anak-anak muda ngomong aja. Adem sih om cuacanya om. Bisa jadi. Jangan-jangan agen asuransi juga. Tapi nggak masalah, yang penting usaha kayak kue. Agen juga bagus kalau dijalankan dengan baik dan profesional. Itu kan menolong orang juga. Betul. Kalau orang kita jadi agen, kita berikan produk yang pas, pada saat dibutuhkan ada barangnya, itu kan menolong orang. Pahala itu ibadah. Pahala dapat duit ya. Iya. Dunia akhirat. Saya lagunya Rita Sugiharto dong. Dunia akhirat. Saya pura-pura tahu. Masih kadang ya itu tadi lah. Artinya ketika kita memang membutuhkan ya kita harus teliti juga. Memang sih kadang bacanya udah berlembar-lembar. Orang saya aja kalau ada surat yang tulisannya gede, kadang harus baca loh.
Cucunya tagihan gitu udah malas saya. Terus diapain tuh? Ya biasanya istri yang buka suruh pelajaran. Tagihan apa? Tagihan listrik. Wah. Langsung blur ya. Apalagi asuransi yang kecil-kecil itu tanda-tanda aja kan kayak gitu. Ya, kalau bisa janganlah. Ya, makanya Pahami dulu, mengerti. Oh iya, ini cocok dengan saya. Baru. oke. Nah, selama Pak ini masih di situ banyak klaim juga perusahaan-perusahaan itu ya. Pasti. Tiap hari ada jago. Ada Kecil besar ada. yang namanya juga usaha ya. Betul. Apalagi dalam pandemi kayak gini nih gimana nih? Iya. Asuransi ini. Pandemi kayak gini itu yang banyak kejadian klaim adalah ada namanya jenis asuransi trade credit. Trade credit itu jadi kan kalau kita bisnis kan biasa lah, namanya bisnis tuh bayar belakangan. Iya. Jadi kita punya bisnis, kita punya customer, biasanya ada piutang. Ya, wajar itu Nah, Mas. itu trade credit namanya. Betul. Nah, jadi ada asuransi yang menjamin kalau customer kita gagal membayar, Oke. itu piutang itu akan ditalangi oleh asuransi. Itu namanya asuransi trade credit. Nah, ini kemarin juga memang lagi banyak ya, karena kondisi pandemi, ya banyak konsumen yang customer yang gagal bayar. Ya, wajar lah ya, karena memang itu tidak faktor sengajaan. Betul. Apalagi selama 6 bulan ini kan. Ya asuransi juga karena konsekuen juga, artinya ya kalau ada kayak gini juga namanya juga dunia loh ya, bukan Betul. di Indonesia aja. Tapi sesuai kontrak ya diproses. Itu ya. Luar biasa banget. Makanya ya guys, segala sesuatu harus dipertimbangkan dulu dan paham, ya kan? Tetap jadinya ketika ada apa-apa, ya. Kalau sudah sesuai kontrak, kejadiannya sudah sesuai, memang itu di cover, itu akan smooth jalan. Klaim lama diproses, selesai. Ya, kalau ini enggak, kayak minta ke bapaknya. Oh, Hari ini klaim, hari ini suruh ya sabar. Ini kan nih, wow, hari ini kan biasa namanya anak-anak kan, mobil asal pakai, ya. nggak nyuci enggak, kira aja teriak-teriak, mintanya langsung. Anak saya baru. Ada ini anak-anak ini. Oh, sabar, ada aturannya juga, masuk 3 hari seminggu kan namanya antri. Betul. Karena setiap hari pasti ada klaim, jadi nggak usah khawatir. Ya, ada antrian, terus juga kan mesti diverifikasi. Verifikasi. Benar nggak kejadiannya begini, Ya. dokumennya apa, ada nggak, gitu kan. Kalau misalnya kayak banjir gitu kan, Ya. banjir, kita lapor nih, banjir, rumah saya kebanjiran, ada barang-barang rusak. Nanti akan ada yang tim data, Supaya bener nggak banjir, oh iya barangnya rusak, sofa, kasur, kulkas semua terendam. Nah, nanti kan kita ngitung, oh ini ruginya sekian. Nanti dari pihak asuransi memastikan itu bener nggak. Kalau bener, ya udah nanti tinggal proses pembayaran. Kalau asuransi lihat katanya sofa rusak, mana sofanya? Udah dibuang gitu. Oh, Wah, bisa nggak ada buktinya. Ada buktinya. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak gitu, kita pada saat kejadian kita dokumentasikan loh. Kalau sekarang kan kamera udah di mana-mana. Iya, Kita dokumentasikan banjirnya nih segini, barangnya rusak nih, sofa basah, kulkas basah gitu, rusak, pintu lengkung gitu. Ya, nanti lapor, orangnya datang, kasih fotonya, diverifikasi, oke, benar, harganya sekian, benar, oke, proses pembayaran. Jadi tetap ada prosesnya yang sabar. Tapi kalau anak-anak ini yang basah kasurnya doang. Oh, Biasanya disiram kalau bangun. bukan dari ini, Bukan banjir. bukan dari banjir, Disiram. disiram. Dipelanin nggak mau, disiram baru bangun. Jadi Air, air. bukan bensin. Bukan. Air Air, bangun air, aja. Maklum anak-anak sekarang nggak kayak kita dulu ya. Iya, Kita baru tik bangun. Oh, kadang Iya. bangun karena lapar ya. Iya. Kalau sekarang mungkin tidurnya kekenyangan. Jadi habis ya. Sampai siang.
Oke, Om Denny makasih banyak nih ya. Saya yang makasih Om diundang ke sini. Iya Om. sama-sama kalau kayak gitu. Ya udah guys, jadi itulah wacana mengenai asuransi walaupun tidak banyak, mungkin ada penjelasan-penjelasan yang bermanfaat lah buat kita. Fungsinya asuransi bagaimana seperti itu. Jadi tetap apapun melalui prosedur. Enggak langsung hari ini dia minta, hari ini dikasih itu, tidak seperti itu. Bukannya menyusahkan atau tidak bertanggung jawab asuransinya, sebetulnya tidak itu kan. Pahami Pahami apa ya? Iya. Kayak kue. Oke, terima kasih banyak. Kasih Kali ini Om. tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Karena bagaimanapun juga pandemi COVID-19 belum usai. Mudah-mudahan cepat berlalu. Mudah-mudahan cepat berlalu. Kayak kue. Jangan lupa, sing penting style.